Halo guys, jumpa lagi dengan J2F Story tutorial khusus YouTuber para pemula. Di video kali ini saya akan sharing ya, menjelaskan yang berhubungan dengan adanya perubahan algoritma ya. Jadi kenapa view kita turun, kenapa penonton itu sepi, ya itu sebenarnya ada beberapa faktor atau beberapa aspek yang mempengaruhi kenapa itu bisa terjadi gitu ya teman-teman. Jadi pada intinya, kalau misalnya kita selalu ingin mengharapkan bahwa kita tuh selalu ada penonton gitu ya. Tapi kalau misalnya kita berpikir kalau kita berada di dalam sebuah komunitas, kira-kira kita mengkhawatirkan tidak kalau misalnya penonton itu nggak akan nonton video kita kalau berada di komunitas. Sedangkan di komunitas itu adalah roda yang selalu berputar gitu. Jadi selalu ada penonton gitu. Berbeda dengan teman-teman kreator lainnya yang belum ada komunitas gitu. Jadi kalau misalnya dikatakan sepi, nanti dulu. Artinya siapa gitu yang konten kreator siapa yang sepi gitu kan. Karena kalau misalnya dia memang tidak ada punya komunitas atau grup-grup di Telegram atau di WhatsApp gitu ya yang berhubungan dengan kolaborasi video, tentu sepi gitu. Tetapi kalau misalnya bagi mereka yang berada di sebuah komunitas, di grup-grup para konten kreator ya pasti ada penontonnya gitu, karena kan roda itu selalu berputar, selalu adanya kolaborasi video itu terjadi, selalu adanya silaturahmi itu terjadi, dan selalu adanya saling memberikan kontribusi gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya dikatakan sepi ya, itu sebenarnya berpengaruh dari minat penonton gitu ya. Tapi kalau misalnya kita berada di komunitas ya tidak seperti itu gitu ya. Walaupun memang pada kenyataannya ada salah satu faktor, yaitu berdasarkan minat penonton dan adanya pergeseran atau perubahan algoritma di bulan ini gitu ya. Karena apa? Karena musiman. Contoh, misalnya bulan ini kan kita ingin menjelang Idul Fitri ya, Lebaran, puasa gitu. Jadi kan iklan-iklannya, tema-temanya bernuansa keagamaan gitu ya. Jadi otomatis para penonton itu kan minatnya berubah gitu. Jadi wajar saja kalau misalnya bagi yang sudah monetisasi atau yang belum monetisasi, iklan-iklannya itu kecenderungan yang bertema yang berhubungan dengan keagamaan. Nah biasanya kalau iklan-iklan yang kayak begitu tuh harusnya sih ya lumayan mahal ya untuk iklan-iklan yang seperti itu ya, karena dia musiman gitu kan. Dan juga salah satu faktornya juga adalah adanya berdasarkan letak geografis gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian men-setting gitu ya di lokasi tertentu gitu, misalnya di negara tertentu gitu, mungkin hal itu akan terjadi perubahan gitu ya. Tapi perubahan itu mempengaruhi waktu gitu. Nggak semudahnya saya setting ke misalnya ke Amerika gitu ya, langsung serta-merta langsung peekaboo langsung jadi gitu kan. Enggak seperti itu. Itu pergeserannya itu secara perlahan-lahan seperti virus gitu. Sama kalau misalnya bunga itu kalau mengembangkan dia pelan-pelan ya. Nah begitu juga kalau misalnya kita setting ke lokasi tertentu gitu ya, dan itu pun harus diiringi dengan kekonsistenan dalam mengupload. Karena apa? Dan itu juga berpengaruh di subtitle gitu kan. Apalagi kalau misalnya kalian yang punya keahlian bahasa Inggris yang pasif gitu ya, pasi gitu ya maksudnya, kalian bisa memberikan kayak contohnya saya tutorial gitu ya, saya bisa menggunakan bahasa Inggris misalnya kan, langsung gitu kalian bisa langsung menuju ke lokasi yang kalian pilih atau kalian mau setting gitu kan. Nah, tidak menutup kemungkinan bahwa yang menggunakan subtitle pun ada rekomendasinya untuk ke sana gitu. Cuma kembali lagi ingat, geografis kita kan di Indonesia. Jadi, kalau kita bicara geografis, tidak lepas dari banyak faktor. Seperti video-video saya sebelumnya sudah katakan, tidak lepas dari CPM. Jadi, tidak semudah itu video-video kita itu direkomendasikan oleh YouTube ke negara-negara yang kita sudah setting. Karena apa? Ruang lingkupnya itu pasti dipersempit gitu loh. Dan perubahan algoritma ini nggak cuma di YouTube aja gitu loh. Karena ini kan musiman nih. Sama kayak di TikTok.
Terjadi ada perubahan algoritma juga di sana, Instagram juga demikian. Karena apa? Kan persaingan bisnis. Kan mereka-mereka ini kan platform-platform bisnis gitu loh. Jadi gambaran-gambaran hal seperti ini teman-teman para kreator pun harus paham gitu. Jadi kalau misalnya dikatakan sepi ya bagi mereka yang konten kreatornya yang tidak berkecimpung di dunia komunitas. Tapi kalau misalnya mereka berkecimpung di dunia komunitas, itu tetap akan stabil gitu loh. Walaupun memang tidak secara signifikan akan kehilangan sepi atau penontonnya gitu. Enggak, mungkin view-nya hanya sedikit menurun. Karena apa? Ya karena perubahan minat penonton tadi gitu ya. Karena semua perubahan algoritma itu berdasarkan yang pertama adalah berhubungan dengan pasar, yang berhubungan dengan Instagram, Facebook atau TikTok gitu. Mereka pun akan merubah algoritma karena musiman itu gitu. Karena kan hari raya gitu kan. Sama juga nanti kalau di akhir tahun gitu kan, Natal, akhir tahun seperti itu ya kan. Dan biasanya juga kalau misalnya di Amerika gitu kan, mereka kan ada hari raya pesta Halloween gitu. Nah, di situ juga akan ada perubahan algoritma gitu loh. Ada pergeseran sedikit gitu kalau misalnya udah masuk ke bulan-bulan, kalau nggak salah kalau misalnya di daerah Eropa sana bulan-bulan Oktober ya kalau nggak salah ya, untuk pesta Halloween-nya itu. Nah, nuansa-nuansa iklan mereka pun akan nuansa-nuansa Halloween gitu. Jadi algoritma ini membaca berdasarkan letak geografis teman-teman. Karena apa? Karena tengah kesibukan dikit lagi aja udah ada persiapan yang mau mudik gitu loh. Jadi semuanya itu kan berdasarkan dari perilaku manusianya atau perilaku penonton gitu. Jadi ya dimaklumkan saja kalau view itu turun gitu ya. Tapi kalau bisa dikatakan sepi, nanti dulu yang sepi siapanya gitu. Konten kreator yang ada di dalam komunitas atau tidak gitu. Jadi kalau misalnya dikatakan sepi ya itu mesti digarisbawahi gitu ya teman-teman. Dan untuk nuansa-nuansa background kalian gitu, coba dipakai peci, pakai sarung yang bersifat keagamaan lah. Pasti iklan-iklannya itu lumayan mahal. Perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia itu, di biro periklanan pun berani bayar mahal karena memang ya ini momennya gitu, ini musimnya gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya, tapi tergantung juga sih ya, kalau misalnya konten kalian yang tidak memunculkan wajah gimana? Tapi biasanya sih kalau di game-game gitu ya, kalau udah masuk ke Idul Fitri gitu ya, apa bulan-bulan puasa, biasanya ada nuansa varian-varian yang berhubungan ke sana loh. Setiap game itu pasti ada yang kayak begitu. Coba ditampilkan, dimunculkan, lebih ditonjolkan gitu, agar iklan-iklan yang bersifat keagamaan itu masuk di sana gitu. Karena ingat, segala sesuatunya itu berhubungan dengan AI gitu kan, artificial intelligence. Ya teman-teman, jadi jangan khawatir kalau misalnya view kita turun, itu adalah hal yang biasa karena adanya perubahan. Dan semoga apa yang saya berikan penjelasan ini dapat dipahami dan dapat dimaklumi. Tetap mengupload saja, jangan khawatir, tidak selamanya akan begini. Nanti juga setelah nanti hari raya ini selesai, akan terjadi lagi tuh perubahan algoritma. Karena apa? Segera juga nanti akan mungkin ada Independence Day, atau mungkin kan seperti saya katakan tadi, tergantung letak geografis negara tersebut gitu loh. Apalagi mungkin di Amerika sana ada mau dikit lagi Halloween misalnya, ya kita kan nggak tahu ya. Pokoknya gambarannya seperti itu ya teman-teman. Kuncinya perubahan algoritma itu bisa kapan saja. Karena apa? Karena teknologi sekarang sudah semakin maju, jadi tinggal kembalikan tangan kita seperti ini aja sudah berubah gitu. Semua itu kembali dari perilaku penonton gitu dan letak geografis negara tersebut. Oke teman-teman, jika ada pertanyaan bisa dicantumkan di kolom komentar saya, nanti saya akan tanggapi. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Salam dari J2F Story Tutorial, khusus YouTuber para pemula. Bye. Mantap.